Tetapi pertanyaannya adalah apakah atau apa jaminan bahwa setelah dialog selesai, katakan kedua pihak ini puas dan kemudian konflik akan menurun, apa jaminannya bahwa tidak akan muncul kelompok-kelompok baru? Karena saya melihatnya di sini sebetulnya bukan sekedar ada bara api yang butuh dipadamkan, tetapi bahwa banyak titik yang bisa menjadi atau berpotensi menjadi sumber bara api itu. Nah, bagaimana kita bisa menjamin apapun resolusi konflik yang diterapkan ini tidak melahirkan konflik-konflik baru di masa depan? Gimana itu? Jadi dialog ini salah satu pendekatan yang menurut saya belum pernah dicoba. Jangankan dicoba, disiapkan aja belum. Nah, pendekatan yang lain kan sudah dilakukan. Nah, pendekatan yang baik itu harus dia bersinergi. Kalau pendekatan pembangunan itu akan lancar kalau ada jaminan keamanan. Makanya ada pendekatan keamanan. Tetapi pendekatan keamanan belum tepat karena belum memperhatikan aspek kemanusiaan. Oke, sahabat Boni, kita lanjut lagi pembahasan terkait dengan isu Papua ya. Di sini kita masih bersama Ibu Adriana Elizabeth dan juga ada Bang Boni pastinya ya. Di sini kita menyambung yang tadi Bang Boni katakan ya Bang ya. Di sini saya akan menanyakan kepada Ibu konkretnya Bu, apabila seandainya Ibu menjadi presiden Bu, konsep dialog yang tadi Ibu katakan akan Ibu aplikasikan atau bagaimana Ibu? Wah, itu mimpi kalau jadi presiden. Tapi begini, saya tadi memulainya dengan dialog sektoral yang sudah disepakati pada pertemuan tahun 2017. Apapun namanya ya. Menurut saya orang-orang yang ditunjuk atau presiden menunjuk orang-orang tertentu untuk mempersiapkan. Karena dialog itu bukan proses instan. Jadi harus ada tim yang serius merancang dialog itu mau seperti apa, formatnya mau bagaimana, agendanya apa yang akan dibahas, kemudian di mana itu mau dilakukan, dan juga menurut saya perlu dibuat timeline. Ini mau berapa lama ini hal-hal ini dibicarakan. Karena kalau ini terkait dengan resolusi konflik di banyak tempat ya, proses-proses dialog itu bisa makan waktu bertahun-tahun. Ya, jadi jangan harap satu kali dialog persoalan selesai. Sama ketika pemerintah merencanakan sebuah operasi militer, ya kan dihitung misalnya amunisinya, senjatanya, pasukannya, kapan dan sampai kapan. Persis merancang dialog itu seperti itu. Jangan anggap merancang dialog itu mudah. Ketika orang bilang, oh nanti kalau dialog minta merdeka, nggak mungkin. Dialog itu nggak bicara merdeka. Itu semua hasil yang kita nggak tahu bagaimana, tapi dialog itu yang pasti harus dirancang. Karena merancang dialog itu tadi, itu butuh tahapan, persiapan. Tadi saya sudah sampaikan sekilas di awal, ketika pada masa persiapan pun sudah banyak kendala. Belum lagi melaksanakan gitu. Jadi itu harus ada orang-orang yang committed selain didukung oleh keputusan politik untuk sungguh-sungguh merancang dialog itu. Karena isunya banyak. Isu di Papua itu banyak sekali, termasuk kita mesti memberikan ruang kepada orang-orang Papua untuk berbicara, mengatakan problem yang mereka hadapi apa sih sebetulnya. Daripada kita selalu beranggapan bahwa kita paling tahu, kita membuat model dan sebagainya, membawa ke Papua, tanya kepada mereka, mereka sebenarnya melihat ini semua bagaimana. Karena tidak semua template yang kita bawa itu akan sesuai dengan konteks Papua, karena saya tadi sampaikan ada kondisi-kondisi spesifik yang hanya ada di Papua. Kita tidak bisa paksa, itu juga harus dengan format kita. Nah, itu hanya bisa kita pahami kalau kita duduk bersama, kita berbicara. Itu tadi. Jadi secara umum seperti itu. Jadi memang di sini perencanaannya juga harus matang dan prosesnya juga tidak sebentar ya Bu. Akan ada proses yang panjang ya Bu ya, dan pendekatannya juga harus dilakukan dengan SDM di Papua sendiri secara mendalam. Harus, ya betul. Hati ke hati ya Bu ya, dengan masyarakat Papua sendiri. Betul. Ya Bang Boni. Bisnis konflik. Oke. Artinya menarik Pak. Kalau misalnya dialog yang digagas ini, Ibu Adriana kan dari dulu selalu menekankan dialog dalam penyelesaian Papua. Saya kira itu pendekatan yang memang tepat konteks dan itu yang kita butuhkan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah
atau apa jaminan bahwa setelah dialog selesai, katakan kedua pihak ini puas dan kemudian konflik akan menurun, apa jaminannya bahwa tidak akan muncul kelompok-kelompok baru yang kemudian juga mendeklarasi Papua Merdeka, muncul dengan bawa bendera yang sama tapi dengan pasukan yang baru? Karena saya melihatnya di sini sebetulnya bukan sekedar ada bara api yang butuh dipadamkan, tetapi bahwa banyak titik yang bisa menjadi atau berpotensi menjadi sumber bara api itu. Nah, bagaimana kita bisa menjamin apapun resolusi konflik yang diterapkan, ini tidak melahirkan konflik-konflik baru di masa depan? Gimana itu? Pertanyaan Pak Boni mirip juga nih dengan pertanyaan Presiden Jokowi. Kalau dialog tuh hasilnya apa ya? Kira-kira gitu ya. Apakah bisa menyelesaikan itu tadi? Nah begini, sebuah rancangan resolusi konflik yang baik tentu harus melihat semua aspek secara komprehensif ya. Jadi dialog ini salah satu pendekatan yang menurut saya belum pernah dicoba. Jangankan dicoba, disiapkan aja belum. Nah pendekatan yang lain kan sudah dilakukan. Nah pendekatan yang baik itu harus dia bersinergi. Kalau pendekatan pembangunan itu akan lancar kalau ada jaminan keamanan. Makanya ada pendekatan keamanan. Tetapi pendekatan keamanan belum tepat karena belum memperhatikan aspek kemanusiaan. Nah, itu menimbulkan kecurigaan, kejengkelan, kemarahan, kekecewaan. Itu bagaimana menampung hal-hal itu? Itu kenapa saya selalu mengusulkan dialog tadi. Karena dialog itu kita berbicara dengan orang. Kalau operasi militer dengan senjata, kalau dialog itu dengan mulut. Kita ngomong, apa sih maunya? Apa sih yang nggak disukai selama ini gitu. Nah itu pendekatan harus komprehensif dan harus saling sinergis. Tadi terkait dengan bisnis konflik yang Pak Boni sampaikan, itu juga sebuah cara kita mengetahui bahwa di daerah konflik itu memang sangat menguntungkan secara bisnis. Artinya apa? Di situ ada orang, kita perlu lakukan pemetaan. Kita perlu tahu komoditi apa sih yang diperdagangkan di wilayah konflik itu gitu. Seberapa sih keuntungan yang mereka dapat, kenapa kemudian mereka tidak mau konflik itu selesai, kan gitu kira-kira. Itu semua tetap bisa dimasukkan di dalam ruang dialog. Jadi minimal masyarakat Papua itu tahu ada apa ya di tempat dia. Karena sejauh ini menurut saya mereka nggak tahu Pak Boni. Jadi mereka cuma bilang kok kita harus keluar dari tanah kita ya gitu. Ada apa ini? Gitu. Nah karena Ibu menyinggung masyarakat, saya akhirnya bisa bertanya satu hal. Apakah sebetulnya separatisme ini kehendak masyarakat atau kehendak dari segelintir orang tadi yang saya bilang mungkin ingin terlibat di dalam bisnis konflik, atau juga memang betul-betul merasakan penderitaan yang dialami oleh siapapun yang dia lihat, keluarganya, sahabatnya di dalam masyarakat Papua, atau apa? Karena saya punya beberapa informasi dan juga beberapa saya lihat sendiri. Misalnya di Maibrat dulu, saya pernah ke sana itu setelah pembakaran kantor bupati oleh warga. Dan setelah itu ternyata berlanjut. Ketika berlangsung tuh pilkada setelahnya, ini ada konflik yang cukup serius ini antara suku Aifat dengan Ayamaru ya. Karena terkait ibu kota. Lalu kemudian juga sebetulnya sih terkait dengan sentimen kalah menang itu. Ada dendam politik ya. Dan akhirnya ada kelompok yang mengerahkan pasukan, ya, panah, tombak, parang itu semua dikeluarkan. Nah itu cukup merepotkan aparat keamanan sih. Ini satu fakta. Lalu fakta lain juga bahwa ketika Badan Pemeriksa Keuangan datang secara rutin ke Papua, ke kabupaten, ke provinsi untuk melakukan pemeriksaan keuangan, seringkali kita temukan ada serangan-serangan oleh kelompok bersenjata terhadap tim-tim yang datang dari Jakarta. Nah, kemudian kita telusuri memang ini ada korelasinya bahwa serangan-serangan kelompok separatis ini berkaitan dengan posisi politik dari pihak yang mau diperiksa, apakah gubernurnya atau bupatinya. Nah, lalu ada cerita lagi, saya dapat langsung dari sahabat saya orang Papua asli dan dari Papua, bahwa ada gubernur yang memang mensuplai logistik untuk kelompok-kelompok seperti ini. Ya. Lalu kemudian juga kita perhatikan beberapa kasus korupsi besar yang menimpa kepala daerah di sana, itu semua berujungnya kan tidak ada kejelasan.
semua tiba-tiba menguap. Kenapa? Karena ketika KPK bersuara tentang kasus korupsi ini, muncul tuh serangan-serangan bersenjata di Papua, dan itu merepotkan negara. Nah, jadi sebetulnya apa sih? Oke, katakanlah dialog itu satu solusi pasti untuk bisa kita bertemu hati lah, saling merasakan, saling memahami apa sih sebetulnya keresahan dari dua pihak ini. Ya, tentu di sana nanti keluar tuh solusi-solusi lain yang lebih konkret. Tetapi sekali lagi, ini kan konstruksi persoalannya itu begitu luas dan rumit. Selain dialog, kira-kira ada nggak Bu pendekatan lain untuk bisa menyelesaikan ini? Kalau saya sendiri berpikirnya begini Bu, mungkin nanti bisa jadi pertimbangan Ibu merespons. Biarkanlah TNI, Polri itu ada di sana dan menangani itu kelompok bersenjata. Nah, itu tidak perlu kita wacanakan atau perdebatkan lagi. Tetapi untuk masyarakatnya, nah ini di sini pemerintah harus lebih bekerja keras. Mulai dari mana? Mulai dari memahami situasi. Maka perlu terjun lapangan, evaluasi. Karena saya perhatikan pertumbuhan kelas menengah Papua, pertumbuhan kelas menengah ekonomi Papua, itu lebih dominan orang non-Papua ketimbang orang Papua, yang ada di tanah Papua. Lalu kemudian kita juga melihat ada keresahan sosial, benturan antar agama. Ini karena propaganda atas nama agama itu terus berlangsung, entah oleh agama mana aja. Nah, ini berpotensi ke depan juga menjadi salah satu faktor kebencian terhadap Jakarta itu meningkat. Lalu kemudian ada persoalan-persoalan lain, misalnya lemahnya akses atau terbatasnya akses bagi orang-orang asli Papua ke dalam sentrum kekuasaan. Nah, ini juga tentu menjadi pertimbangan. Gimana itu kira-kira? Ya, itu Pak Boni berarti menyampaikan sesuatu yang di awal tadi saya bilang soal masalah atau akar persoalan di Papuanya. Itu tadi yang sudah disampaikan. Nah, itu semua kemudian kita lihat di dalam dinamika Papua itu sendiri. Misalnya kasus korupsi. Pertanyaan saya, apa cuma orang Papua yang korupsi? Kan itu juga kita harus fair menilai ya. Itu jadi ketika misalnya saya juga jumpa dengan KPK ya beberapa tahun lalu, mereka mau mengatasi persoalan-persoalan korupsi di Papua, saya juga sampaikan bahwa kalau misalkan dalam proses penyidikan atau apapun namanya ada pihak atau ada kepala daerah yang berteriak merdeka, ya jangan dipedulikan, proses saja secara hukum. Berani atau tidak gitu. Karena kalau dilarikan ke politik kemudian kasusnya ditutup, ya itu salahnya siapa, saya bilang. Karena jangan salah, masyarakat juga tahu kalau ada pimpinan daerah yang tidak jujur, tidak melakukan kerja-kerja yang maksimal, apalagi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mereka juga marah. Itu artinya kita juga kadang-kadang harus fair melihat cara kerja kita. Jangan-jangan kita nih yang pilih kasih gitu. Ibu masih ingat kan ketika satu pimpinan daerah Papua itu digerebek KPK di Hotel Borobudur Jakarta, lalu kemudian muncul premannya yang kemudian menantang dan bahkan menyerang personil KPK. Tentu kita juga ingat bagaimana Lukas NMB, Gubernur Papua, Papua Barat atau Papua. Lukas NMB waktu itu tersandung beberapa kasus korupsi besar dan kemudian harus diproses, tetapi kemudian ditarik ulur. Ya, dan saat yang sama saya kira tensi separatisme juga meningkat. Lalu ada partai politik lagi yang kemudian tiba-tiba masuk dan bersahabat dengan Lukas NMB. Nah, artinya kembali ke Ibu tadi, saya sih tidak lebih melihat kepada siapa yang korup ya, tetapi bagaimana partai politik sendiri juga sebetulnya kan tidak solid. Tidak sejalan dengan pemerintah, bahkan partai pemerintah sendiri tidak semuanya sejalan dengan pemerintah di dalam penyelesaian kasus-kasus di Papua. Ya, saya belajar dari kasus Pak Lukas NMB. Ketika satu partai mendesak penegakan hukum harus jalan, partai yang lain justru merangkulnya. Dan akhirnya kan semua dipeti eskan perkaranya. Ya, nah memang begini Pak Boni, kalau kita membuat pemetaan aktor itu kan ada yang langsung dan tidak langsung, ada yang individu, ada yang kelompok. Nah, partai politik itu salah satu aktor yang harus diperhatikan
perilakunya, kepentingannya, relasi dan sebagainya di Papua ya, karena kalau parpol juga punya kafling kan, kira-kira begitu. Kalau sudah di sini dia tidak peduli isu di sini dan sebagainya, atau saling menjegal dan sebagainya. Itu kan sebuah pertunjukan yang kita sudah tahu lah seperti itu. Nah, sekali lagi ketika mau menyelesaikan isu atau kasus-kasus korupsi, tapi dipolitisasi, ya begitu ceritanya gitu. Padahal kalau mau dilakukan penegakan hukum ya lakukan. Nah, itu yang saya bilang, banyak sekali penyelesaian juga di Papua yang diputuskan secara politik, bukan berdasarkan apa yang seharusnya diselesaikan gitu. Dialog saja juga dianggapnya ini kan politik Jakarta, bukan juga gitu. Sebetulnya banyak sekali orang yang tidak percaya bahwa penyelesaian itu memang harus di koridornya masing-masing, tidak bisa semua dengan politisasi seperti itu gitu. Termasuk misalnya gini, ketika ada demo-demo mahasiswa, mereka ditangkap semua apalagi yang pakai atribut-atribut itu ya. Kemudian seolah-olah udah itu menangkap, selesai dan sebagainya. Tapi ketika kemudian ditanya, apakah betul mereka itu meneriakan yel-yel merdeka dan sebagainya, ternyata kan tidak semuanya juga. Bahkan ada mereka yang ditangkap ditanya, Papua Merdeka itu apa? Saya tidak tahu. Jadi kau bikin apa? Ikut saja. Artinya ini kalau semuanya kemudian dilarikan ke satu pemahaman yang sangat dikotomis bahwa pokoknya kalau udah dari Papua nih politik pasti begini gitu. Kita susah mencari jalan penyelesaian. Jadi kembali ke kasus korupsi, kalau ditemukan dan sudah firm semua buktinya ada, proses. Terus nanti kalau ini gimana ribut? Nah, itu kan harus dipersiapkan. Iya. Itu kalau dan kembali ke pernyataan pimpinan TNI bahwa perlu pendekatan humanis untuk Papua. Ya. Saya kira ini separuhnya benar, separuhnya juga perlu dikoreksi. Ini pendapat saya. Dianggap benar itu dalam konteks negara menghadapi masyarakat kan. Karena memang negara membutuhkan itu. Negara tidak butuh senjata. Tetapi di dalam konteks mengatasi kelompok organisasi Papua Merdeka, OPM, ya. Ini kita tidak bisa pakai pendekatan humanis. Karena dianya sendiri tidak berpihak pada humanitas, pada humanisme. Artinya kan tidak mungkin di sebelah angkat senjata lalu kita teriak humanis. Senjata pasti dibalas senjata. Karena ini kita bicara soal security. Nah, di sanalah national security approach itu perlu. Nah, tetapi bahwa negara harus humanis dalam konteks menghadapi masyarakat yang tidak terlibat di dalam lingkungan separatisme ini, yes. Dan saya kira itu terobosan besar. Nah, maka perlu ada, saya nanti mohon pandangan Ibu, saya kira perlu ada pembacaan yang akurat, komprehensif dari negara soal wilayah-wilayah. Mana yang basis sipil, mana yang berbasis kelompok separatis, ya, sehingga nanti perlu ada merancang pendekatan keamanan itu harus tepat sasaran. Sehingga operasi-operasi militer itu harus menyasar kantong-kantong kelompok separatisnya sendiri, sehingga tidak melibatkan kelompok sipil. Nah, cuman kan ini agak rumit karena kelompok sipil sendiri juga dibawa intimidasi kaum separatis. Karena kalau mereka tidak mendukung Papua Merdeka, ya tentu saja mereka akan menjadi korban. Ya, tapi kalau dia mendukung Papua Merdeka kan bukan pilihannya, kan dia juga tidak mengerti seperti kata Ibu. Nah, di situ menurut saya sih perlu ada lagi pasukan negara ya, TNI Polri yang tugasnya hanya untuk mengamankan masyarakat. Jadi tidak terlibat dengan pertempuran OPM, hanya mengamankan. Tapi ada pasukan lain yang memang tugasnya adalah hanya menyasar kelompok separatisnya. Saya kira ini memang perlu ada evaluasi banyak soal pendekatan keamanan. Tapi mungkin Ibu punya pandangan lain. Ya, memisah seperti yang Pak Boni bilang itu nggak mudah juga Pak di Papua. Kalau kita lihat dari jumlah mereka kan nggak banyak. Nah, mereka yang bergerak dengan senjata juga ya keluarganya ya itu yang terdampak itu juga gitu. Jadi kita mau memisahkan itu seperti apa sebetulnya. Tapi dengan saya menyebutkan dialog itu bukan berarti pendekatan yang lain tidak boleh. Itu tetap harus jalan, penegakan hukum jalan, tugas-tugas keamanan pertahanan negara juga harus jalan. Bahkan di dalam pendekatan damai pun ada yang disebut coercive power. Coercive power exactly itu soal penegakan hukum, bukan violent. Kadang-kadang orang suka salah paham, coercive power itu sebetulnya. Jadi siapapun seperti misalnya kelompok separatis dengan sengaja intentionally membunuh masyarakat sipil atau warga pendatang itu harus diproses. Nggak ada urusan itu harus diproses.
Jadi itu tidak bisa dikaitkan dengan HAM misalnya. Itu juga harus tegas gitu. Tapi yang saya maksud masyarakat yang tidak ngerti apa-apa itu, mereka pada posisi yang sebenarnya seperti sandwich, terjepit. Di wilayah itu ada dua kekuatan, TNI Polri dengan KKB atau sekarang disebut kelompok separatis teroris. Oke. Itu, nah masyarakat itu mereka nggak tahu. Mereka diintimidasi oleh dua-dua. Mereka mau terima dari TNI nggak boleh sama KKB, mau terima dari ini mereka dicurigai. Jadi ini justru masyarakat. Nah, yang bisa dibaca secara mudah itu tadi mereka yang harus terpaksa mengungsi dari tempatnya. Nah, kemudian yang penting juga kita tahu, ketika melihat konflik bersenjata itu tidak sekedar melihat konflik tembak-tembakannya. Tetapi contoh Pak Boni, waktu ada kasus tentara kita dibunuh 2 orang di Bandara Ilaga. Itu ternyata ada esensi yang lain, ada persoalan yang lain. KKB bertanya, kenapa tidak kami yang jaga bandara? Kenapa harus TNI? Itu ada isu sosial ekonomi di sana. Jadi kita tuh kan kadang-kadang terfokusnya ke isu senjatanya nih, bentrok. Tapi kita lupa bahwa itu mereka manusia juga gitu, yang melakukan itu manusia gitu. Juga misalnya ketika terjadi penyerangan kepada TGPF ya, di bawah Pak Benny Mamoto itu. Itu kalau kita hanya membaca dari satu sumber, mereka memang menyasar rombongan yang lewat di situ. Padahal bupati ketika itu kan? Bukan, rombongan yang ada ini dari Jakarta. Padahal mereka mengira itu rombongan bupati. Iya, ya kan sasaran mereka kan rombongan bupati. Nah, tapi yang kena malah TPPF. Betul. Ya. Artinya itu kan bukan konflik dengan Jakarta, itu konflik dengan bupatinya. Yeah. Ada soal perbedaan suku dan sebagainya. Yes, exactly. Itu exactly yang saya maksudkan, bahwa nggak mudah kalau kita memilah-milah wilayah, tetapi kita bisa membedakan isunya. Dari satu persoalan itu banyak sekali aspek yang harus kita pahami gitu. Nah, itu yang menurut saya juga mungkin dalam kesempatan ini perlu sekali didorong peran dari pemerintah daerah. Kalau banyak terjadi kasus konflik-konflik bersenjata, kepala daerahnya nggak ada di tempat, Pak, misalnya. Jadi bagaimana seorang kepala daerah tidak berada di wilayah di mana masyarakatnya itu mengalami proses-proses ketidaknyamanan. Menurut Ibu Adriana nih, katakanlah Ibu Adriana sebagai presiden misalnya, dalam posisi Pak Presiden Jokowi saat ini, apakah mungkin dalam mengerumuskan solusi untuk Papua ini, kita mengundang semua ahli dari segala macam latar belakang, ya, mulai dari ahli keamanannya, ahli antropologi, sosiologi, kesehatan, ekonomi juga beragam, ya, terus kemudian ahli kemanusiaan, ya, semua lah itu kita libatkan, lalu kemudian semua akan mengeluarkan analisis. Sehingga di situ kita bisa rumuskan pendekatan apa sih yang cocok untuk menyelesaikan Papua. Menurut Ibu mungkin nggak itu bisa dilakukan? Sangat mungkin, Pak. Sangat mungkin. Yang selama ini dilakukan kan juga sudah banyak kan. Tapi itu tadi yang saya bilang sifatnya masih parsial. Yes. Padahal ada isu-isu yang itu terkoneksi satu dengan lain. Ya misalnya soal konfliknya itu sendiri dilakukan di wilayah-wilayah yang juga pada saat yang sama harus melakukan pembangunan. Kan susah dibangun sesuatu di wilayah itu, misalnya sudah dibangun kemudian dirusak dan sebagainya. Nah yang seperti itu harus ada cara-cara yang lain. Nah bahkan ya tadi Pak Boni kan sempat menyinggung nama tokoh-tokoh pro merdeka ya. Itu pun kan mereka berbeda-beda. Berarti harus ada approach yang berbeda juga kepada tokoh-tokoh itu. Ada kok kelompok-kelompok yang moderat yang mau diajak bicara dan sebagainya. Nah, di Papua memang kerumitannya tadi yang saya bilang, karena banyak kelompok agendanya sebenarnya sama, tapi strategi yang berbeda. Nah, kesulitannya kalau dialog itu tadi kita harus bicara satu-satu. Ya itu sudah tidak ada cara lain. Memang itu. Sobat Budi sekalian, saya pernah punya pengalaman. Ini Bu Adriana, saya punya pengalaman. Dulu di sebuah negara di Eropa, saya diminta untuk memoderatori satu forum internasional tentang Papua. Dan di situ hadir perwakilan Papua. Muncul MRP dari Papua, didatangkan, kemudian perwakilan dari pemerintah Jakarta juga hadir. Lalu dari NGO Eropanya juga hadir. Nah itu diskusi ilmiah sebetulnya, diskusi ilmiah biasa. Dan saya sendiri moderator. Saya perhatikan memang beragam pandangan ya. Orang Papua sendiri bicara tentang Papua juga berbeda.
Saya kira ini memang tidak mudah akhirnya bagi pemerintah di dalam memetakan isu ini. Mungkin pemetaan secara general gampang, tetapi untuk betul-betul sampai ke akar persoalan itu tidak mudah. Kenapa Poin 1 mengatakan kami tidak butuh merdeka secara politik. Kami merdeka dari kemiskinan, dari ketertinggalan. Dan itu kan sudah terjawab, Bu. Sedang dijawab. Pembangunan infrastruktur dan segala macam oleh Presiden Jokowi. Terus ada yang mengatakan bahwa enggak. Kami tidak mau dianggap sebagai manusia setengah binatang. Kami butuh dihargai sebagai manusia. Maka kalau Indonesia tidak bisa, kami akan minta merdeka. Nah, artinya saya perhatikan ini dua pendapat saja, itu mencerminkan dua perspektif. Yang satu lebih melihat kepada kesejahteraan ekonomis, yang satu lebih melihat kepada respect terhadap human dignity, martabat manusia. Nah, ini kan dua hal yang memang tipis tapi berbeda banget, Bu. Nah, disitulah saya mulai berpikir pemerintah tidak cukup. Untuk menyelesaikan ini kita tidak hanya mengharapkan pemerintah. Mungkin masyarakat sendiri yang harus proaktif. Kita semua. Karena apa? Saya punya sahabat begitu banyak dari Papua. Saya menemukan keresahan yang sama. Ketika mereka ada di Tanah Jawa. Rambut keriting, kulit hitam, gaya mereka yang makan sirip pinang, itu dijadikan lelucon dan orang menertawakan. Dan masih banyak kepala yang belum cerdas di etnik yang lain di sini nih, di negara kita ini, yang menganggap mereka ini manusia belum seutuhnya manusia. Nah, atau istilah monyet lah, istilah apa yang kemudian meletus terjadi konflik di Surabaya dan seterusnya. Saya kira bukan mungkin, dan ini suatu panggilan sejarah. Setiap orang harus belajar untuk respect terhadap siapapun, untuk tidak berpikir rasis. Nah, di sini tanggung jawab negaranya. Rumuskan satu undang-undang khusus tentang larangan rasisme. Undang-undang anti rasisme itu harus ada. Siapapun yang kemudian rasis, itu harus diproses hukum dan menerima konsekuensinya. Kan itu yang diterapkan di negara maju, Bu. Jadi bukan karena misalnya orang kulit hitam di Amerika itu tidak disukai oleh kaum white supremacist, ya orang-orang kulit putih yang arogan menganggap rasnya terbaik. Tetapi mereka tidak menghinanya secara terbuka karena takut terhadap sanksi pidananya. Nah, menurut saya ini harus kita lakukan. Nah, pemerintah melalui DPR ini terutama perlu ini menginisiasi satu rancangan undang-undang khusus anti rasisme. Dengan begitu nanti tidak ada lagi yang menghina orang karena kulit atau rambutnya. Dan saya rasa kalau start dari situ akan ada perubahan perilaku sosial. Nah, kalau perlakuan sosial juga berubah, tentu ada perasaan mutual respect antar manusia. Kan startnya di situ. Sehingga nanti kalau ada orang Papua datang sekolah ke Jawa, dia tidak perlu merasa terhina atau merasa terintimidasi secara psikologis karena dia berbeda dan kemudian orang akan menertawakan dia. Jadi saya kira startnya dari situ, penghargaan. Lalu kemudian juga perlakuan, Bu. Media kita, instansi publik, baik itu negara maupun instansi swasta, ini juga harus memberi porsi kepada orang Papua secara proporsional, ya. Misalnya, perhatikan pembaca berita di televisi nasional, teman-teman semua, berapa orang asli Papua? Host di televisi berapa orang Papua? Pemilihan putri Indonesia berapa kali orang Papua juara? You hitung, kasih saya datanya. Saya kira mendekati 0. Nah, salah satu televisi yang coba menghadirkan host Papua asli. Disebut satu siaran, saya lupa nama siarannya. Buat saya itu it's really something. Ini betul-betul a big breakthrough. Ya, ini satu terobosan besar. Saya kira perlakuan seperti ini kita tidak perlu datangkan itu dari negara, Bu. Kita harus hadirkan itu justru lahir dari rahim masyarakatnya. Nah, maka penyelesaian konflik Papua lepas dari soal pendekatan keamanan yang memang harus menjadi tanggung jawab negara, ya juga perlu keterlibatan masyarakat sendiri. Kita harus belajar untuk saling menghargai, belajar untuk melihat siapapun sebagai saudara. Toh Indonesia adalah satu keluarga kita, meskipun meng-Indonesia adalah sebuah proses yang terus dinamis, ya. Tetapi prinsip kemanusiaan bahwa setiap orang harus saling menghargai itu kekal. Saya kira itu ya, Bu, ya. Baik. Ya. Kita akan lanjut di sesi berikut terakhir, ya. Kita akan mendiskusikan masih seputar Papua. Terima kasih. Negara perlu memikirkan satu undang-undang anti rasisme. Itu nanti bisa mempengaruhi perilaku sosial masyarakat kita terhadap
sesama saudara kita yang berasal dari Papua. Di keberagaman Indonesia ini harus belajar dulu dari Papua. Papua itu sangat toleran. Mereka tidak anti kepada pendatang, mereka tidak anti kepada perubahan. Tapi memang ada nilai-nilai yang kita juga harus paham. Jadi sekali lagi ini soal pendekatan, Pak. Yang disampaikan Ibu ini kan berbeda sekali dengan pemahaman sebagian dari kita. Bahwa ternyata Papua masyarakatnya sangat toleran. Dan memang itu betul. Sebagian orang justru menganggap masyarakat Papua ini seakan-akan orang yang bermasalah.